Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, setelah mendapat air laudara dan tubuh Mosa berencana untuk pergi, sebuah kekuatan yang luar biasa dan tidak dapat dipercaya tiba. Energi ratusan juta mil dunia 9 terpencil di sekitar Luofeng terkonsentrasi dan menjadi ruang di depan Luofeng. Kemudian berubah menjadi kontur wajah yang sangat besar. Keganasan memenuhi langit dan daratan di sekitarnya. Semuanya menjadi merah. Kepala raksasa itu memelototi tubuh Mosa. Tubuh Mosa tertegun. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa langit dan daratan ratusan juta mil di sekitarnya sudah diblokir dari luar. Hanya Master 9 terpencil yang bisa bertindak begitu instan. Pada saat yang sama, makhluk asli yang menyembah di laut kerajaan hanya bisa melihat laut berdarah jika mereka melihat ke arah Luofeng. Saat ini, sebuah kepala besar melayang di langit, menatap tubuh Mosa. Suara dingin menggema di seluruh langit dan daratan yang berdarah. "Manusia, kamu mencoba kesabaranku." Tubuh Mosa linglung. Master 9 terpencil benar-benar tahu semua yang terjadi di dunia 9 terpencil. Luofeng muncul sebagai tubuh Mosa sekarang, namun Master 9 terpencil masih memanggilnya manusia. "Untungnya, dia tidak langsung membunuhku," pikir tubuh Mosa dalam hati. Dia masih peduli dengan statusnya dan dia memiliki hubungan dekat dengan sekolah dewa leluhur. Jadi dia tidak menyerang ahli waris sepertiku. Tapi apa yang harus saya lakukan sekarang? Master 9 terpencil mungkin sudah tahu apa sebenarnya yang saya lakukan. Seperti saat saya mencuri ranting dan daun pohon dunia sebelumnya. Tapi itu hanya asumsiku. Pikiran ini membanjiri benak tubuh Mosa ketika kepala raksasa dari Master 9 terpencil meraung. "Salam, Master Alam Semesta," kata tubuh Mosa yang memberi hormat padanya. Dia segera berubah menjadi tubuh manusia aslinya, sementara tubuh Mosa kembali ke cincin dunia. Kepala raksasa itu menatap Luofeng. "Kenapa kamu tidak pergi setelah keluar dari lingkaran?" Aku ingin mengambil resiko," kata Luofeng dengan hormat. "Setelah keluar dari lingkaran, saya pikir tidak ada yang akan mengidentifikasi tubuh Mosako. Dan di sisi lain, dari pusaran air 9 terpencil selalu dirahasiakan untuk semua generasi pewaris sekolah dewa leluhur. Saya ingin mengambil kesempatan untuk melihat. Saya pikir saya bisa cukup beruntung untuk menghindari ketahuan. Tetapi sekarang setelah melihat Anda, saya menyadari semuanya. Saya menyadari semuanya ada di bawah pengawasan Anda." Kepala raksasa itu mengamati Luofeng dengan kepala menunduk. Tampak puas bahwa Luofeng menjawab dengan hormat dan tenang. "Nama asliku adalah Master 9 terpencil," kata kepala raksasa itu. "Master 9 terpencil?" Luofeng menanggapi dengan hormat. "Aku pernah mendengar sesuatu tentangmu. Kaisar Sungai Pedang Manusia. Kamu memiliki teknik bakat tiruan dan kamu dapat menghidupkan kembali dirimu sendiri. Bahkan jika aku membunuhmu. Itulah mengapa kamu begitu tenang, bukan?" Luofeng menjawab. "Aku bertemu Master 9 terpencil sekarang. Bagaimana mungkin aku tidak gugup? Aku hanya berpura-pura tenang." "Hahaha." Kepala raksasa itu meledak tertawa. Dan suaranya menyapu seluruh langit berdarah dan daratan seperti ombak besar. Berhenti setelah beberapa lama. Lambat laun, wajahnya menjadi apatis. "Kamu seharusnya tahu bahwa 108 laut kerajaan, terutama yang berdarah, itu terlarang. Anda seharusnya mengumpulkan informasi di duniaku
Beraninya kamu mencuri air. Berbicaralah, bicaralah, bicaralah. Itu menembus jiwa Luo Feng dan bergema di benaknya. Tiba-tiba dia terjebak dalam ilusi. Luo Feng memiliki kemauan yang lebih kuat daripada kebanyakan kesatria alam semesta. Itu tidak cukup bagi Master 9 terpencil untuk mengendalikannya hanya dengan suaranya. Master 9 terpencil menatap Luo Feng. Kejutan melintas di wajah raksasanya. Dia terkejut bahwa seorang penguasa sektor bisa menahan suara itu. Saya ingin tahu tentang 108 laut kerajaan yang legendaris. Jadi saya datang ke sini untuk melihat mereka, kata Luo Feng. Menurutku, tidak ada yang istimewa tentang air di laut kerajaan lainnya. Tetapi air di laut berdarah ini tidak hanya terlihat seperti darah, tetapi juga berbau seperti darah. Aku penasaran dengan rahasia di balik ini. Jadi, aku mengambil air. Kupikir sedikit air bukanlah apa-apa. Karena laut berdarah begitu besar, jadi saya mengambil resiko. Mengambil resiko? Suara kepala raksasa itu semakin dingin. Kamu tahu itu terlarang, tapi kamu tetap menyentuhnya. Karena itu, kamu harus bersiap untuk hukumanmu. Luo Feng menjadi takut. Awalnya, dia tidak ingin menggunakan bantuan Master 9 terpencil yang berutang pada gurunya. Tetapi dia tidak bisa khawatir tentang itu sekarang. Tidak, kata Master 9 terpencil. Aku benar-benar ingin. Tepat ketika Luo Feng akan meminta bantuan, dia berhenti berbicara. Ketika dia mendengar Master 9 terpencil berkata, aku sebenarnya ingin. Kepala raksasa itu mencibir padanya. Kamu pikir aku ingin membunuhmu? Aku memang ingin membunuhmu. Tapi aku membatalkan rencana itu karena kamu adalah makhluk hebat yang dilatih oleh sekolah Dewa Leluhur. Sekolah Dewa Leluhur, kata Luo Feng. Ada anggota formal dan subanggota di sekolah Dewa Leluhur, kata kepala raksasa itu. Subanggota bertarung lebih dari anggota formal. Dan subanggota adalah kekuatan paling kuat dari sekolah Dewa Leluhur. Luo Feng mengangguk. Hanya ada beberapa anggota formal di sekolah Dewa Leluhur, sementara talenta tak tertandingi yang tak terhitung jumlahnya dari ratusan juta ras diterima sebagai subanggota sekolah Dewa Leluhur. Aku adalah Master Dewa Penjaga 9 terpencil. Kepala raksasa itu menatap Luo Feng. Kamu, Kaisar Sungai Badang, adalah anggota suborganisasi dan kamu adalah orang yang penting. Luo Feng mengedipkan matanya dengan cepat. Master Dewa Penjaga. Ada utusan penjaga, kesatria penjaga, master kesatria penjaga, dan master dewa penjaga di suborganisasi, kata kepala raksasa itu menatap Luo Feng. Setiap master dewa penjaga adalah kepala suatu kekuatan. Mulai hari ini, Anda, Kaisar Sungai Badang, adalah utusan penjaga dari suborganisasi sekolah Dewa Leluhur, dan saya adalah Master Dewa Penjaga Anda. Semakin kuat Anda, semakin tinggi statusmu. Aku akan mengampuni hidupmu jika kau menerima persyaratan ini. Jika tidak, kau tahu apa yang akan terjadi. Mendengar itu, Luo Feng linglung. Luar biasa, Master 9 terpencil adalah Master Dewa Penjaga. Luo Feng awalnya berencana untuk menggunakan bantuan Master 9 terpencil yang berutang pada gurunya, pemimpin kota Primal Chaos. Sedikit yang dia sadari bahwa sekolah Dewa Leluhur telah mengawasinya. Anda tidak akan menjadi musuh bagi umat manusia, bahkan jika Anda berada di suborganisasi, lanjut kepala raksasa itu. Anda akan sangat bebas dalam suborganisasi dan tidak akan ada batasan untuk perilaku Anda. Sesekali ada beberapa masalah dari sekolah Dewa Leluhur yang perlu ditangani, dan saat itulah perintah datang. Anda bahkan dapat menuliskan alasan Anda untuk menolak misi jika Anda tidak ingin melakukannya. Jadi, apakah Anda ingin menjadi bagian darinya? Luo Feng berkedip 2 kali, lalu memberi salam. Salam, Master Dewa Penjaga. Pintar,
Bagus, ini adalah token dewa leluhur, kata Master 9 terpencil. Sebuah token hitam muncul entah dari mana. Itu jatuh dari langit dan jatuh di depan Luo Feng. Luo Feng mengambil token itu yang berat dan dingin. Hanya ada 2 kata pada token itu, yaitu dewa leluhur. Itu terintegrasi dengan jejak hidupmu. Dan hanya kaulah di sekolah dewa leluhur yang bisa menggunakannya, kata Master 9 terpencil. Anda dapat menghubungi sekolah dewa leluhur dengan token ini, dan sekolah menggunakannya untuk mengumumkan tugasnya. Anda dapat menghubungi sekolah dewa leluhur selama Anda berada di alam semesta. Luo Feng terkejut. Hanya melalui kata-kata, lanjut Master 9 terpencil. Token dewa leluhur itu unik. Jadi, jangan sampai hilang. Saya mengerti. Luo Feng merasa lega. Jika ada orang di sekolah dewa leluhur datang untukmu, tunjukkan tanda itu, dan mereka akan mengenalmu. Mengerti? Jawab Luo Feng dengan hormat. Pergilah sekarang. Segera kekuatan tak terlihat mengelilingi Luo Feng. Siu, Luo Feng menghilang. Kepala raksasa itu berkata, Kaisar Sungai Pedang adalah milikku sekarang. Aku tidak bertarung untuknya. Sebaliknya, dialah yang datang ke dunia 9 terpencil dan menyinggung perasaanku. Itulah mengapa aku membawanya. Bagaimana yang lain bereaksi ketika mereka mengetahui aku mengambil Kaisar Sungai Pedang? Hahaha. Terakhir kali, Langit Api mendapatkan Kaisar Yusong. Tapi kali ini, aku mendapatkan Kaisar Sungai Pedang. Hahaha. Sementara itu, Luo Feng melihat sekeliling dan menemukan dirinya berada di tengah ruang angkasa. Dia bisa melihat 9 ruang terpencil jauh. Aku di luar 9 ruang terpencil sekarang. Luo Feng sangat senang dengan keterampilan Master 9 terpencil. Dia merasa senang berada di luar, tetapi dia belum berani menunjukkan perasaannya. Dia tidak tahu apakah Master 9 terpencil masih mengawasinya. Dia memerintahkan budak jiwanya untuk menggunakan transportasi negara dewa. Weng! Cahaya buram keemasan menyala. Luo Feng mengambil budak jiwanya dan melangkah ke dalam cahaya, lalu menghilang ke angkasa. Di istana wilayah rahasia primal, hahaha, Luo Feng muncul di istana dan sangat gembira. Akhirnya, dia telah berhasil mengambil air laut berdarah. Mungkin Master 9 terpencil tidak tahu mengapa Luo Feng mengambil air dari laut berdarah. Atau mungkin dia sudah tahu, tapi dia punya rencana lain. Terlepas dari itu, Luo Feng telah mencapai tujuannya. Saya tidak peduli apakah dia tahu atau tidak. Intinya adalah, saya bisa menjadi lebih kuat. Saya bisa mulai membiarkan tubuh ketigaku dengan air dari laut berdarah. Luo Feng sangat gembira. Dia pikir dia bisa mendapatkan air dari laut berdarah dengan bantuan dari pemimpin kota Primal Chaos. Tetapi dia tidak berharap untuk diterima di suborganisasi sebagai gantinya. Ada banyak makhluk hebat dalam ras manusia yang berhasil masuk ke suborganisasi. Luo Feng berseri-seri. Dengan kekuatanku semakin kuat, saya pada dasarnya dijamin untuk menyelesaikan warisan tingkat kelima. Terutama setelah mendapatkan begitu banyak peluang warisan Dewa Binatang. Aku harus bergabung dengan suborganisasi suatu hari nanti. Setidaknya, aku akan mencapai sesuatu dengan mengikuti jalan Dewa Binatang, pikir Luo Feng. Saya mungkin juga bergabung sekarang, karena saya akan bergabung di masa depan. Terutama karena itu membantuku menghindari terbunuh. Hahaha. Luo Feng pasti tidak mengharapkan dirinya menjadi pengikut Master 9 terpencil. Luar biasa. Semakin Luo Feng memikirkannya, semakin dia bersemangat. Di istana, Kaisar Tianzhen memberi salam. Selamat, Tuan. Oke, Luo Feng melambaikan tangannya dan mendapatkan cincin dunia yang disimpan oleh Kaisar Tianzhen. Dia duduk dengan menyilangkan kaki, sementara tubuh Mosa memasuki dunia internal dengan air laut berdarah. Di dunia internalnya, binatang bertanduk emas sepanjang 600 mil itu melolong ke girangan, menghasilkan suara seperti guntur. Total ada 9 pohon dunia, sedangkan Master 9 terpencil
memiliki 108 pangeran. Tubuh Mosa berdiri di langit, menyaksikan darah seukuran cekungan berputar dan bau darah meresap. Ada 109 makhluk dari ras yang sama, dihitung dengan Master 9 terpencil. Di antara 109, Master 9 terpencil memang kuat, tapi aku menolak untuk percaya bahwa setiap pangeran memiliki tingkat kehidupan yang keterlaluan. Ini pasti akan berhasil. Tubuh Mosa menatap gumpalan air dari laut berdarah. Meskipun dia menganggap peluang suksesnya tinggi, dia masih merasa cemas. Saat yang menentukan takdirku. Baik tubuh Mosa dan binatang bertanduk emas menjadi tenang dan menatap darah yang berputar. Dikelilingi oleh energi dunia dari dunia internal. Air dari laut berdarah melonjak dan terbang tinggi di langit. Itu menjadi sunyi senyap di dunia internal. Setelah beberapa lama, gumpalan air terbang ke pusat dunia internal. Teknik bakat, klon, keturunan, kata Luo Feng. Sambil mengendalikan seluruh dunia internal dengan pikirannya. Dunia internal mulai bergetar. Kali ini, energi dunia yang tak terbatas berbondong-bondong ke gumpalan air laut berdarah di pusat dunia internal. Air segera menguap dan hanya bahan dasar kehidupan yang terbungkus oleh energi dunia. Sebuah bola emas muncul tinggi di langit. Itu sudah mulai membiarkan tubuh ketiga. Pikiran Luo Feng merasakan semuanya dalam sekejap. Berhasil. Luo Feng menyadarinya. Semua materi kehidupan telah diselesaikan dan itu telah mulai dikembangbiakan. Hahaha. Tubuh Mosa tertawa terbahak-bahak. Tubuh ketigaku dimaksudkan untuk menjadi laut berdarah 9 terpencil. Dan aku akan memiliki kekuatan surgawi yang tak terbatas di masa depan. Bahkan jika aku mati, aku bisa terlahir kembali. Ini adalah keabadian yang nyata. Binatang bertanduk emas juga meraung dengan sensasi. Luar biasa. Luo Feng berdiri berseri-seri. Dia meraih Kaisar Tianzhen dan berkata, "Tianzhen, minumlah denganku." Dia bahkan memanggil beberapa budak kaisar lainnya. Dan mereka mulai minum sampai kenyang. Luo Feng membutuhkan waktu lebih dari 1 tahun untuk membangkitkan tubuh manusia. Sementara dia membutuhkan 3 tahun, 9 bulan untuk mengembangbiakan tubuh Mosa. Adapun tubuh laut berdarah 9 terpencil, itu akan memakan waktu lebih dari 600 tahun. Aku sudah mengira itu akan memakan waktu lama. Bagaimanapun, ini adalah bentuk kehidupan yang spesial. Luo Feng sangat gembira. Hanya 600 tahun. Dia bisa menghabiskan 600 tahun berlatih. Dan itu akan seperti sekejap mata. Setelah itu, tubuh ketiganya akan selesai. Aku akan pergi ke sekolah Dewa Leluhur. Aku harus belajar pemahaman hukum dalam 600 tahun mendatang. Menjadi abadi tidaklah sulit bagiku. Tapi akan membutuhkan banyak usaha untuk menjadi seorang kesatria alam semesta. Semakin banyak yang saya kumpulkan, semakin bermanfaat untuk sebuah terobosan. Selain itu, saya telah sepenuhnya memahami bab ketiga, yang berarti saya perlu membuat langkah ketiga untuk kebijakan bulan dan peta bintang. Luo Feng menyadari bahwa dia memiliki banyak hal yang harus diselesaikan. Setelah minum, Luo Feng memberitahu pemimpin kota Primal Chaos apa yang telah terjadi. Pemimpin kota Primal Chaos sangat senang mengetahui bahwa Luo Feng tidak menggunakan bantuannya dan mulai membiarkan tubuh ketiganya. Hahaha, kata pemimpin kota Primal Chaos. Meskipun Master Alam Semesta yang kuat, yang dekat dengan sekolah Dewa Leluhur adalah pemimpin aliran yang berbeda dari suborganisasi sekolah Dewa Leluhur. Mereka hanya termasuk dalam suborganisasi. 9 terpencil ini, dia hidup begitu lama sehingga dia berpikir untuk bersaing dengan orang tua lainnya. Luo Feng, bekerja keraslah karena kamu sangat dihargai oleh sekolah Dewa Leluhur. Kamu mungkin mendapatkan beberapa harta di masa depan. Pikirkan tentang Kaisar Yuzong yang memperoleh 2. Ambil apa saja yang kamu bisa ketika saatnya tiba. Ya guru, jawab Luo Feng. Pada hari yang sama, tubuh asli Luo Feng meninggalkan wilayah rahasia Prima dan tiba di Pulau Bauhinia melalui transportasi negara dewa. Luo Feng berkumpul dengan gurunya Kesatria Truyan.
dan beberapa temannya seperti Kaisar Tosenrad, Kaisar Chaman, dan Kaisar Lili setelah kembali ke Pulau Bauhinia dan berita menyebar. Kaisar Sungai Pedang telah kembali. Kaisar Sungai Pedang kembali dari 9 ruang terpencil. Apakah harta sejati Kaisar Sungai Pedang tertinggal di tempat di mana pusaran air 9 terpencil berada? Bahkan para kesatria alam semesta tidak mungkin bisa bertahan di tempat itu. Kaisar Sungai Pedang pasti telah menghidupkan kembali dirinya menggunakan teknik klonnya. Tapi aku tidak bisa merasakan aura penguasa sektor Kaisar Sungai Pedang. Sama, aku melihat Kaisar Sungai Pedang juga, tapi aku tidak merasakan aura penguasa sektornya. Kupikir Kaisar Sungai Pedang masih memiliki harta sejatinya. Bagaimana mungkin? Bahkan para kesatria alam semesta tidak bisa bertahan di tempat seperti itu. Kupikir entah Kaisar Sungai Pedang telah menjadi abadi atau dia mendapatkan harta sejati baru. Harta sejati baru? Manusia adalah ras puncak. Harta karun sejati tingkat rendah itu mungkin menarik bagi ras biasa, tetapi mereka hanya biasa bagi manusia, dan mereka memiliki jumlah yang melimpah. Berita itu menyebar seperti api melalui lapangan terbuka di dunia kemuliaan, dan Kaisar Cermin Kulit juga mengetahuinya. Di istana, tubuh Dewa Kaisar Cermin Kulit telah pulih sepenuhnya, namun dia terlihat lebih dingin dan lebih kejam. Dia sangat suram dan ganas, bahkan lebih setelah dihancurkan oleh kesatria Truyan. Tidak ada aura penguasa sektor. Kaisar Cermin Kulit mengatupkan giginya. Apakah dia menjadi abadi atau mendapatkan harta sejati baru? Aku akan membunuhnya secara langsung. Jika dia abadi, aku adalah bentuk kehidupan khusus yang mulia dan kuat. Jika dia memiliki harta sejati baru, maka aku akan mengambilnya dengan paksa. Kaisar Sungai Pedang, Satria Truyan, aku akan membalas dendam. Sementara itu, Luo Feng duduk di istananya dan mulai berlatih setelah menghabiskan waktu berkualitas dengan gurunya dan teman-temannya, meskipun rumor menyebar di luar. Sudah 500 tahun sejak Luo Feng kembali dari 9 ruang terpencil. Di tanah barang berharga sekolah dewa leluhur, ujung pegunungan tidak terlihat. Pegunungan berdiri bahu ke bahu, beberapa di antaranya menjulang tinggi dan beberapa terjal. Ada danau dengan berbagai ukuran di antara pegunungan. Seorang pejuang berdiri menggunakan ekor ularnya untuk membersihkan batu di belakangnya. Aku sudah lama tidak melihat barang berharga baru. Mereka bilang ada banyak barang berharga di sini. Tidak masuk akal jika barang berharga selalu muncul. Tidak peduli berapa banyak barang berharga yang ada, mereka akan hilang di akhir. Membosankan jika barang berharga tidak muncul. Barang berharga mulai terlihat. Pemandangan itu sungguh mendebarkan. Harapan melintas melalui mata segitiga dari ras lain yang berekor ular. Aku sangat berharap pemandangan itu untukku. Hahaha, seseorang tiba-tiba tertawa. Kamu sudah di sini puluhan juta kali, berhentilah bermimpi. Ini Kaisar Sungai Pedang, kata pewaris terdekat. Kaisar Sungai Pedang ada di sini, yang lain menjawab. Sungai Pedang belum muncul setelah kembali dari 9 ruang terpencil. Tempat pertama yang dia pilih untuk mendarat adalah tanah berharga. Di mana dia? Di mana Kaisar Sungai Pedang? Banyak ahli waris melihat ke segala arah, beberapa bahkan terbang ke langit, dan segera mereka mulai berbalik ke arah yang sama. Luo Feng melihat sekeliling dan bersukacita di dalam hatinya. Sepertinya aku terkenal di antara pewaris sekolah dewa leluhur. Apa yang membuat Luo Feng sangat gembira adalah kemajuan yang dia buat dalam 500 tahun terakhir, terutama pematangan tubuh ketiganya. Ini akan memakan waktu sekitar 100 tahun lagi untuk tubuh ketigaku menjadi dewasa. Setelah itu, saya bisa menjadi abadi. Saya harus datang ke sini sebelum berubah menjadi pejuang abadi. Luo Feng melihat sekilas ke pegunungan di mana ada barang berharga yang tak terhitung banyaknya. Saya seorang penguasa sektor sekarang,
mungkin beberapa makhluk tertinggi menyiapkan barang berharga untuk ahli waris tingkat penguasa sektor. Jika saya menjadi abadi, saya tidak akan bisa menerimanya lagi. Siu, target pertamanya adalah yang tertinggi di pegunungan. Masing-masing dari 108 gunung menyimpan salah satu yang paling berharga dari 108 barang berharga, dan hanya 42 diantaranya yang telah diperoleh oleh ahli waris. Yang lainnya masih menunggu ahli waris yang cocok. Lihat, Kaisar Sungai Padang pergi ke gunung tertinggi. Tampaknya Kaisar Sungai Padang juga datang ke sini untuk mencari barang berharga. Dia pernah datang ke sini sebelumnya, dan setelah menghadapi kesatria besan, dia langsung pergi tanpa melakukan tur keliling tanah berharga. Kupikir dia tidak tertarik dengan tempat ini. Akhirnya dia datang. 108 barang berharga, paling berharga, didistribusikan secara merata di antara 108 gunung tertinggi di tanah barang berharga, dan target pertamanya adalah yang tertinggi. Dia sungguh ambisius. Di antara makhluk agung di ras lain yang berdiri jauh, beberapa iri atau bahkan memusuhi Luo Feng. Dengan mendengus keras, sosok dengan rambut dan mata emas keluar dari puncak gunung. Punggungnya sedikit bengkok, membuatnya tampak seperti binatang buas yang agresif. Itu adalah Kaisar Cermin Kulit. Kaisar Cermin Kulit, menurutmu, apakah Kaisar Sungai Padang bisa mendapatkan yang berharga? Tanya ahli waris. Dia mengincar gunung tertinggi, kata beberapa ahli waris di sampingnya. Kaisar Cermin Kulit menyeringai. Barang-barang berharga di pegunungan tertinggi telah ada di sini sejak sekolah Dewa Leluhur didirikan. Rumor mengatakan bahwa mereka ditempatkan oleh salah satu Dewa Leluhur. Beberapa bentuk kehidupan khusus tingkat penguasa sektor sepanjang sejarah telah mencoba, tetapi tidak ada dari mereka yang bisa mendapatkan yang berharga. Adapun Kaisar Sungai Padang, dia begitu tidak memenuhi syarat untuk tanah barang berharga. Pewaris di sekitarnya mengangguk. Kaisar Cermin Kulit! Terdengar suara dari sosok yang menjulang tinggi. Kaisar Cermin Kulit mengikuti arah suara itu dan melihat Kesatria Besan. Kesatria Besan melirik Luo Feng jauh lebih dulu, lalu berkata, Kaisar Sungai Padang telah menghilang selama bertahun-tahun, dan sekarang tempat pertama yang dia tuju adalah tanah barang berharga. Sepertinya dia benar-benar menginginkan yang berharga. Saya pikir usahanya akan sia-sia. Pergilah! Kaisar Cermin Kulit tiba-tiba berteriak. Mata Kesatria Besan melebar karena terkejut. Apakah menurutmu kau bisa menjadi sekutuku hanya karena kita berdua menyimpan dendam terhadap Kaisar Sungai Padang itu? Dasar bajingan bermata satu yang menindas pewaris abadi dari aliansi wilayah utaraku. Pergi dariku! Kaisar Cermin Kulit menunjukkan taringnya dan menatap Kesatria Besan dengan dingin. Tubuh Kesatria Besan bergetar karena marah. Oke, kata Kesatria Besan, sangat marah sampai wajahnya berkedut. Kaisar Cermin Kulit, betapa kejamnya kamu! Kaisar Cermin Kulit mengatupkan giginya, mendengus dan terbang pergi. Kaisar Cermin Kulit mendidih. Dia pikir dia siapa? Ahli waris di sekitarnya saling memandang dengan cemas. Ahli waris seperti Kaisar Cermin Kulit dan Kaisar Yusong sangat kuat, sehingga mereka tidak perlu menghormati kesatria alam semesta. Luo Feng tidak melihat konfrontasi antara Kaisar Cermin Kulit dan Kesatria Besan. Dia mendarat di gunung tertinggi. Gunung tertinggi artinya yang paling berharga, ujar Luo Feng. Rumor mengatakan bahwa Dewa Leluhur menempatkan yang berharga di sini secara pribadi. Luo Feng berdiri di puncak gunung dan berjalan berkeliling, tetapi tidak ada yang terjadi. Sementara itu, ahli waris yang berdiri jauh mulai bergosip tentang apa yang baru saja mereka lihat. Adapun Kaisar Cermin Kulit, dia memiliki senyum langka di wajahnya. 90% mungkin Kaisar Sungai Padang adalah Luo Feng. Gumamnya, Luo Feng adalah murid Truyan. Kaisar Cermin Kulit mendengus dan menatap Luo Feng. Meskipun dia telah memburu Luo Feng sebelumnya, dia sekarang tidak terlalu agresif seperti sebelumnya. Bagaimanapun,
dia hampir dibunuh oleh kesatria Truyan. Pertempuran itu adalah yang paling dekat dengan kematiannya. Kaisar Cermin Kulit sangat parah. Dia membenci kesatria Truyan dan bersumpah bahwa dia akan membunuh Truyan begitu dia menjadi kesatria alam semesta. Truyan, Sungai Pedang. Kaisar Cermin Kulit mengatakan kedua nama itu dengan suara rendah. Kaisar Cermin Kulit, seorang ahli waris memanggil. Kaisar Sungai Pedang gagal lagi. Kali ini dia pergi ke gunung tertinggi kedua dan dia berhenti di gunung dan danau lain. Tidak ada yang terjadi. Dia sampai di gunung tertinggi kedua. Hahaha, tidak ada yang terjadi sama sekali. Para ahli waris terus berbicara. Kaisar Cermin Kulit tersenyum semakin lebar. Dia berkata, tidak semudah itu mendapatkan barang berharga. 108 barang berharga paling berharga di sini telah menarik ahli waris sejak awal mula alam semesta. Dan hanya 42 di antaranya yang telah diambil. Rata-rata waktu berlalu antara dua barang berharga diambil oleh abadi. Persyaratannya keras. Satu gunung demi gunung, danau demi danau. Luo Feng terus terbang dan mendarat, terbang dan mendarat. Gagal dan terus gagal. Luo Feng gagal lagi dan lagi. Dari gunung tertinggi ke gunung tertinggi ke-60. Dia juga berhenti di banyak tempat lain di sepanjang rute yang memakan waktu puluhan jam. Sementara itu, para pejuang abadi menyaksikan sambil meminum segelas anggur. Sangat sulit untuk membuka yang berharga, kata Luo Feng. Namun dia tidak panik. Dia datang ke sini bagaimanapun juga hanya untuk mencoba. Sepertinya banyak ras lain yang membenciku. Luo Feng terbang ke ngarai dan menatap para penonton dari jauh. Dalam 10 jam terakhir, dia telah diawasi. Sebagian besar ahli waris hanya melihatnya mencoba bersenang-senang, sementara beberapa sebenarnya cemburu atau memusuhi dia. Faktanya, sebagian besar tidak memusuhi Luo Feng secara pribadi. Sebaliknya, mereka memusuhi seluruh umat manusia. Saat ini, Luo Feng melihat beberapa ras lain terbang ke arahnya, mengutuk umat manusia. Namun Luo Feng hanya mencibir. Luo Feng memiliki kemauan yang kuat, sehingga dia mengabaikan semua kutukan. Ini adalah alam semesta, yang lemah adalah mangsa yang kuat. Luo Feng tiba di gunung tertinggi ke-106. Dia tidak punya banyak harapan sekarang. Namun saat Luo Feng mendarat di gunung tertinggi ke-106, seluruh gunung mulai bergetar, yang menarik perhatian semua ahli waris yang hadir. Tiba-tiba, hiruk pikuk memenuhi tanah barang berharga. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu episode selanjutnya. Dadah, semoga paham.